mengenal dengan sistem hidrolik. Sistem hidrolik memiliki peran yang sangat penting, yaitu salah satunya penerapan sistem hidrolik terlihat pada di ekskavator yang ada di belakang saya. Nah, ekskavator ini mampu mengangkat beban yang sangat tinggi, menggali tanah, dan bergerak dengan presisi yang tinggi dengan menggunakan tekanan fluida loh. Nah, teman-teman udah tahu belum apa sih fungsi dari pompa hidrolik pada ekskavator dan bagaimana sistem kerjanya? Oke, kita bahas satu-satu ya. Fungsi utama pompa hidrolik itu adalah untuk mengubah energi dari mesin atau engine menjadi energi fluida pada fluida bertekanan. Nah, tekanan fluida ini tadilah yang digunakan untuk menggerakkan silinder, terus seperti boom, arm, bucket, dan sistem putar atau swim. Nah, terus bagaimana dengan prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya itu berdasarkan pada hukum Pascal, di mana hukum Pascal itu menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida itu akan diteruskan segala arah dengan tekanan yang sama. Nah, artinya apa? Ketika oli hidrolik itu diberikan tekanan oleh pompa, tekanan tersebut akan diteruskan ke seluruh sistem dan dapat digunakan untuk mengangkat beban yang berat. Nah, gimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya adalah pertama dari tenaga mesin atau engine itu sendiri, atau pompa biasanya pompa atau gear di dalam mesin akan masuk membesar atau menyedot oli, dan di sisi keluar dia akan mengecil sehingga menekan oli tersebut. Akibatnya adalah oli bertekanan tinggi terbentuk dari sisi keluar pada keluaran pompa. Nah, terus oli bertekanan ini tadi dialirkan melalui kontrol atau main control valve yang menuju akuator hidrolik, sehingga tekanan oli tadi mendorong piston pada silinder hidrolik sehingga menghasilkan gerakan seperti misalnya untuk mengangkat boom, terus menggerakkan arm, terus mengayunkan bucket, memutarkan bagian atas atau swim tadi, dan sirkulasi ini terus berulang secara alami untuk mekanisme kinerja pada ekskavator. Oke, pada ekskavator sistem hidrolik memiliki peran yang sangat penting untuk menggerakkan alat-alat berat seperti pada boom, bucket, dan juga arm, serta alat penggeraknya yang berputar. Nah, semuanya itu dikendalikan oleh tekanan dari pompa hidrolik. Pompa hidrolik digerakkan langsung oleh mesin diesel utama dengan bantuan oli hidrolik sebagai media kerja. Jenis pompa yang umumnya digunakan pada ekskavator adalah aksial pompa piston variabel. Dinamakan variabel karena distribusi alirannya seperti oli itu dapat diatur sesuai dengan cara kerja dari ekskavator. Baik, cara kerja dari pompa hidrolik cukup sederhana. Di dalam pompa terdapat piston-piston yang bergerak memutar di dalam barel. Piston-piston ini bergerak maju dan mundur karena dorongan dari swash plate yang posisinya mirip. Saat piston mundur, oli terhisap masuk. Saat piston maju, oli terdorong keluar menuju sistem hidrolik. Kemiringan swash plate dapat diubah otomatis sesuai dengan beban kerja. Kalau beban ringan, sudutnya mengecil. Kalau beban berat, sudutnya makin besar agar lebih hemat energi. Sistem ini disebut load sensing system yang membuat ekskavator bekerja efisien di berbagai kondisi. Berkat pompa ini juga, ekskavator bisa melakukan beberapa gerakan sekaligus seperti menggali sambil memutar. Jadi, bisa dibilang pompa hidrolik ini adalah jantung ekskavator. Karena tanpa pompa hidrolik, ekskavator tidak bisa melakukan beberapa gerakan. Jadi, dengan adanya pompa hidrolik,
Eskavator bisa menggali sambil memutar dan mendukung seluruh aktivitas dari alat-alat berat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat pressure regulator pada eskavator. Pressure regulator adalah komponen penting pada sistem hidrolik eskavator yang fungsinya untuk menjaga dan mengatur tekanan sistem agar tidak melebihi batas aman. Tekanan hidrolik yang terlalu tinggi akan menyebabkan kerusakan pada seal, selang, dan silinder. Dan juga kalau tekanannya terlalu rendah akan membuat tenaga gali eskavator berkurang. Secara prinsip, pressure regulator bekerja dengan mengatur aliran oli berdasarkan keseimbangan tekanan fluida dan pegas. Ketika tekanan melebihi batas yang telah ditentukan, katup akan membuka dan oli akan kembali ke tangki. Dan sebaliknya, jika tekanannya sudah turun, katup akan menutup dan akan kembali stabil. Oleh karena itu, pressure regulator ini sangat penting untuk menjaga kestabilan supaya lebih efisien dan aman. Pada umumnya, parameter tekanannya kurang lebih 320 bar. Dan juga regulator yang sering digunakan seperti pilot, operator relief valve. Sekian. Oke, selanjutnya ada valve, yang dimana kita gunakan sini ada directional control valve dan flow control. Nah, untuk directional control valve atau DCV itu mengatur arah aliran fluida menuju aktuator. Dioperasikan secara elektrohidrolik menggunakan solenoid atau pilot pressure. Prinsip kerjanya, ketika operator menggerakkan tuas kontrol di kabin, pilot pressure menggerakkan spool valve. Nah, spool bergeser membuka saluran oli ke arah aktuator tertentu. Misalnya untuk menggerakkan silinder, di mana untuk menggerakkan boom atau arm atau bucket, atau diarahkan ke motor swing untuk memutar eskavatornya. Saat tuas dikembalikan, spool menutup atau menghentikan aliran. Nah, untuk flow control valve, dia digunakan untuk mengatur kecepatan gerak aktuator dengan mengontrol debit aliran fluida. Di sini untuk spesifikasi umum komponennya, yang pertama itu directional valve. Jenis yang biasa kita gunakan itu ada 4/3W pilot operate. Tekanan kerja yang dihasilkan itu kurang lebih 300 bar. Dimana karakteristiknya sendiri reversible dan responnya cepat. Untuk yang kedua, komponennya itu ada flow control valve. Jenis yang biasa digunakan itu ada variable orifice, dimana tekanan kerjanya kurang lebih 250 bar dan karakteristiknya menyesuaikan kecepatan silinder. Oke, baik. Sekarang kita bakalan masuk ke aktuator hidrolik. Nah, aktuator hidrolik ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerak. Geraknya itu bisa berupa linear ataupun putar. Nah, kita bakalan masuk ke jenis utama aktuator hidrolik. Yang pertama itu ada silinder hidrolik, yang dimana silinder hidrolik ini adalah komponen yang mengubah fluida menjadi gerak linear atau gerak maju mundur. Nah, biasanya itu digunakan pada bagian boom. Bisa nggak ya? Kemudian bagian arm. Arm itu yang ini. Dan yang ketiga itu bagian bucket. Bucket itu yang ini. Nah, cara kerjanya itu ketika oli bertekanan masuk ke satu sisi piston, piston akan terdorong keluar sehingga menghasilkan gaya angkat. Kalau oli dialirkan ke satu sisinya, piston akan tertarik kembali
Jadi piston itu bisa bergerak dua arah, makanya disebut double acting cylinder. Nah, jenis aktuator silinder yang kedua itu adalah motor hidrolik. Motor hidrolik ini atau biasa disebut dengan rotary aktuator. Nah, kalau silinder tadi itu menghasilkan gerak lurus, motor hidrolik ini menghasilkan gerak putar. Misalnya digunakan pada swing motor untuk memutar kabin ekskavator atau travel motor untuk menggerakkan roda. Nah, swing motor itu yang ini, yaitu menciptakan gerak putar sehingga memutar kabin ekskavator tersebut. Jadi, aktuator hidrolik itu punya dua jenis utama. Yang pertama, silinder hidrolik, yang kedua motor hidrolik untuk gerak putar. Keduanya bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu memanfaatkan tekanan fluida untuk menghasilkan gaya mekanik. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah diberikan tadi, kita mengetahui bahwa sistem hidrolik pada ekskavator memungkinkan ekskavator untuk melakukan pekerjaan yang berat dengan tenaga yang besar, dengan pekerjaan yang halus dan efisiensi yang tinggi. Mulai dari pompa, valve, pressure regulator hingga aktuator, semuanya terhubung satu sama lain dalam sistem tertutup dengan presisi yang tinggi. Melalui hal itu, kita mengetahui bahwa ekskavator tidak akan mampu melakukan aktivitas berat dengan tenaga yang besar tanpa adanya sistem hidrolik. Sekian dan terima kasih. See you.